Dengan menggunakan kurikulum prototipe di Sekolah Penggerak SLB Negeri Batu Merah, Kota Ambon, kami dapat mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek, memberikan kesempatan kepada siswa lebih percaya diri untuk belajar melalui pengamatan, bagaimana bekerja sama, bagaimana toleransi antar sesama dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan sekolah penggerak ini telah terjadi perubahan besar di sekolah kami. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Terjadi juga perubahan besar terhadap digitalisasi sekolah, perencanaan berbasis data, dan peningkatan sumber daya manusia, terutama tenaga pendidik. Kehadiran kurikulum prototipe membuat sekolah kami terasa lebih bergairah dalam belajar, baik untuk gurunya, untuk murid-muridnya, termasuk untuk para orang tua. Karena kurikulum prototipe memberi kesempatan yang luas untuk murid-murid kita berkreativitas, mengembangkan ide dan gagasan, guru-guru memberikan keleluasaan kepada murid-muridnya untuk bisa belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Selama berproses, banyak hal yang telah kami pelajari, yang telah kami terapkan, yang kami selalu diskusikan, dan alhamdulillah semuanya pasti ada kendala, namun kendala itu dapat kami atasi atas bantuan intervensi dari pusat. Alhamdulillah selama berproses ini banyak hal-hal yang telah kami temukan yang walaupun baru, tetapi banyak juga hal-hal yang kami lakukan itu ternyata juga hanya perlu penguatan dari kurikulum sebelumnya. Kami yakin ini bukan kurikulum baru, tetapi merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, sehingga akan mencapai penyempurnaan kurikulum pada pelaksanaan berikutnya. Syukur alhamdulillah, kami sebagai salah satu sekolah penggerak yang tentunya sudah menerapkan kurikulum prototip. Dengan adanya kurikulum tersebut, anak dapat merdeka belajar, sehingga anak didik kami mampu menjadi generasi bintang, tangguh, dan berkarya. Salah satu program sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembelajaran, dan kualitas lulusan. Maka dengan ini, penerapan kurikulum prototipe ini memberikan ruang bebas berkreasi bagi guru dan siswa untuk meningkatkan kualitas kompetensinya melalui gerakan Merdeka Belajar. Berkaitan dengan penerapan kurikulum prototipe, yang pertama ada percepatan digital, yang kedua ada percepatan pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan penerapan kurikulum ini. Berikutnya pendidikan dengan paradigma baru, pendidikan yang berbasis digital, pendidikan yang berfokus kepada peserta didik sebagai center, di mana peserta didik memiliki keunggulan tersendiri dalam dirinya yang harus dikembangkan, yang harus ditumbuhkan sehingga mereka merdeka di dalam belajar. Menurut saya, paradigma baru atau prototipe lebih fleksibel dibandingkan dengan K13. Jadi, kita bisa melakukan pendekatan berbasis mata pelajaran. Bisa juga menggunakan pendekatan tematik atau kolaborasi antara mata pelajaran. Jika di kurikulum K13, kita mengenal adanya KI dan KD yang harus dicapai peserta didik dalam pembelajaran. Maka pada kurikulum paradigma baru ini, KI dan KD ditiadakan dan dilebur menjadi CP atau capaian pembelajaran. Kurikulum ini sudah sangat bagus. Kami juga banyak mendapatkan hal-hal baru. Menerapkan paradigma baru merupakan tantangan tersendiri bagi kami dalam pandemi ini. Adanya proyek sangat-sangat membantu dalam memunculkan minat belajar setelah pembelajaran online. Program Sekolah Penggerak telah membuka cakrawala berpikir kami. Pelatihan tentang pembelajaran paradigma baru dan digitalisasi pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui program Merdeka Belajar telah kami ikuti. Dengan ini kami, Komite Pembelajaran, mendapat tantangan baru dan berkomitmen untuk menggali, mempelajari, berdiskusi hal-hal yang baru terkait perwujudan profil pelajar Pancasila melalui program Merdeka Belajar.